Assalamualaikum, hai teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar teman-teman baik semua ya. Nah teman-teman, siapa pagi ini yang sudah mandi dan sarapan? Alhamdulillah, berarti kita semua sudah siap ya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita angkat kedua tangan kita, lalu tundukkan kepala kita. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menyayangi hewan, baik itu hewan liar, hewan peliharaan, atau hewan yang diternakan. Hayo, siapa masih ingat bagaimana cara menyayangi hewan liar? Nah teman-teman, benar sekali, kita harus membiarkannya hidup di alam bebas, tidak boleh memburu, karena jika hewan liar berkurang atau punah, maka keseimbangan lingkungan akan terganggu. Nah bagaimana cara menyayangi hewan peliharaan atau ternak? Ya teman-teman, benar, yaitu dengan cara merawat dengan kasih sayang, memberinya makan dan minum, serta menyediakan kandang yang nyaman dan bersih. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, dengan menyimak video, siswa dapat mengetahui petunjuk merawat anak ayam. 2. Siswa dapat mengurutkan gambar petunjuk merawat anak ayam. Yang ketiga, siswa mampu menyusun daftar pertanyaan dengan kata tanya. Yang keempat, siswa melakukan wawancara dengan orang tua atau tetangga yang memiliki hewan peliharaan. Dan yang terakhir, yang kelima, siswa mampu membuat laporan hasil dari wawancara. Sedangkan materi kita pada pagi hari ini yaitu 1. Petunjuk cara merawat anak ayam. Yang kedua, tahap-tahap wawancara. Yang ketiga, menulis daftar pertanyaan dengan kata tanya. Nah teman-teman, siapa di sini yang pernah memelihara hewan? Apakah teman-teman merawatnya dengan baik? Bagaimana teman-teman merawatnya? Nah, mari kita simak penjelasan Miss Ifat yuk. Nah, teman-teman, coba amati gambar apa ini ya? Ya, teman-teman, benar sekali. Ini adalah cara merawat anak ayam. Apa saja ya petunjuknya? Simak dan dengarkan penjelasannya ya teman-teman. Petunjuk merawat anak ayam. 1. Ayam dibuatkan kandang. Jika kesulitan membuat kandang ayam yang terbuat dari kawat atau bambu, dapat menggunakan kandang yang terbuat dari kardus. Misalnya, kardus bekas mie instan. Jangan memelihara banyak anak ayam dalam satu kardus. Cukup kira-kira 5 ekor saja. Yang kedua, agar sisa pakan dan sisa kotoran tidak menumpuk, kandang sebaiknya diberi alas berupa karton atau kertas koran yang diganti setiap hari. Yang ketiga, kardus dipasangi alat pemanas berupa lampu 5 watt. Lampu harus terus dinyalakan sampai ayam berumur 4 minggu. Yang keempat, beri makan anak ayam berupa pur yang bisa diperoleh di toko peternakan. Tempatkan makanan di mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Periksa makanan agar jangan sampai kosong. Yang kelima, tempatkan air minum dengan menggunakan tempat air minum khusus yang dijual di toko peternakan atau menggunakan mangkuk kecil dengan permukaan dangkal. Air minum harus diganti sekali atau 2 kali sehari. Yang terakhir yaitu setelah berumur 2 bulan, anak ayam harus dipindahkan ke kandang yang lebih besar dan diberi makanan tambahan lain seperti sisa makanan di dapur dan nasi.
Itu tadi penjelasan petunjuk cara merawat anak ayam. Teman-teman, apakah teman-teman tahu hewan lain yang sering dipelihara? Nah, hewan apa saja ya itu? Teman-teman boleh bertanya kepada orang tua atau tetangga yang memelihara hewan peliharaan dan bagaimana cara merawat hewan peliharaan tersebut. Sebelum teman-teman bertanya atau melakukan wawancara, teman-teman harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam wawancara. Nah, tahap-tahap wawancara yaitu 1. Tahap sebelum wawancara atau tahap persiapan. 2. Tahap saat wawancara yaitu saat pelaksanaan wawancara. Yang ketiga, tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara. Nah, baik, kita jelaskan satu-satu ya. Tahap pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum melakukan wawancara. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah siapkan topik atau tema, yaitu maksud dan tujuan wawancara teman-teman. Menentukan narasumber, menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat yang baik. Yang kedua, tahap ketika wawancara, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan teman-teman, menyampaikan pertanyaan, mencatat dan merekam pokok dan isi dari wawancara. Selanjutnya, mengucapkan terima kasih, serta mengakhirinya dengan salam. Tahap yang ketiga, yaitu setelah wawancara atau penyusunan hasil dari wawancara. Setelah wawancara, kita biasanya harus membuat laporan hasil dari wawancara kita. Dalam mengajukan sebuah pertanyaan, ketika wawancara ada beberapa kata tanya yang bisa teman-teman gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber, yaitu 1. Apa atau apakah digunakan untuk menanyakan benda, hal, atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua, siapa atau siapakah digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku kejadian. Yang ketiga, bagaimana atau bagaimanakah digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang sedang terjadi. Yang keempat, mengapa atau mengapakah digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Yang kelima, kapan atau kapankah digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa atau kejadian. Yang keenam, berapa atau berapakah digunakan untuk menanyakan jumlah. Yang terakhir, yang ketujuh, di mana atau di manakah digunakan untuk menanyakan tempat peristiwa atau kejadian. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan serta materi yang belum teman-teman pahami, silakan menghubungi Miss Ipat melalui WhatsApp atau melalui komentar di bawah. Setelah menyimak pembelajaran hari ini, teman-teman silahkan mengerjakan tugas di Google Classroom. Setelah teman-teman mengerjakan, kirim kembali di Google Classroom ya. Oke, Miss Ipa tunggu.